مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خصوصا من صنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, para satis, kita melanjutkan pembacaan kitab Fiqh Tasawuf karya kitab Miftahus Sudur dari Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Masih membahas mengenai persoalan nafsu. Terakhir kita sudah bahas mengenai hukum melawan nafsu, hukum menyalahi nafsu, hukum memerangi nafsu. Apa hukumnya memerangi nafsu? Apa hukumnya menyalahi nafsu? Bagaimana hukumnya membangkang terhadap nafsu? Itu hukumnya sepakat semua ulama, hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain. Fardu ain itu berarti semua orang yang balik, yang sudah balik, siapapun dia, wajib hukumnya menyalahi nafsunya, melawan nafsunya. Nafsunya apa? Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu yang selalu mengarahkan dia, mengajak dia kepada keburukan. Itu harus dilawan. Fardu ain hukumnya itu. Wa jihadun azim, itu merupakan jihad yang besar. Jadi kata Nabi, bahkan jihad yang paling besar itu bukan jihad perang itu, tapi jihadun nafs. Jihad melawan peperangan, jihad melawan nafsu. Wa amrun fahim, dan melawan nafsu itu amrun fahim, perkara yang sangat mulia. Selama dia masih hidup, hukumnya fardu ain. Kita ini fardu ain untuk nyalahin nafsu kita. Nafsu pengennya yang berbuat buruk, kita lawan. Nafsu pengennya mengarahkan sesuatu, kita tentang. Dan itu fardu ain, dan itu jihad yang terbesar. Nabi sendiri mengatakan tidak ada perang yang paling besar kecuali perang melawan nafsu. Kenapa sih perang melawan nafsu itu perang yang terbesar? Karena kita perang sama keinginan sendiri. Karena kita perang sama kemauan kita sendiri. Maunya kita ini begini maunya, tapi gak boleh sama agama. Maka kemudian kita lawan itu. Jadi yang kita lawan itu bukan orang lain yang kita lawan itu. Yang kita lawan adalah diri kita sendiri. Ya coba gimana? Ngelawan diri sendiri itu kan susah. Lebih gampang melawan orang lain ketimbang menghadapi diri sendiri. Karena diri sendiri yang dihadapin. Yang sakit dirinya, yang ngerasain gak enak dirinya, yang ngerasain sesuatu kalah, ya dirinya sendiri yang ngerasain ini. Maka disebut dengan jihadul akbar. Jihad yang paling besar adalah jihad melawan nafsu. Orang yang tidak melawan nafsunya, orang yang tidak melawan nafsunya, yang dia ikut terus apa mau nafsunya, dirinya pengen ini, dia ikutin, dirinya pengen itu, diikutin. Dilarang agama atau tidak dilarang agama, pokoknya nafsunya pengen begini, keinginannya pengen begitu, oke diikutin saja sama dia. Mau dilarang mau nggak dilarang diikutin saja sama dia. Maka dia termasuk orang yang dosa besar. Kenapa? Karena pasti dia akan melakukan keburukan. Inna nafsa ammaratun bisu. Karena nafsu itu pasti akan mengarahkan dia kepada keburukan. Nah sekarang dikatakan lagi di sini, wa hazihin nafsu mazmumatun inda kulli sahsin fi kulli zamanin. Nafsu ini tercela di sisi semua makhluk, di sisi semua manusia, bahkan fi kulli zamanin, di semua zaman. Tidak pernah nafsu ini tidak tercela, tidak ada. Nafsu itu pasti tercela di sisi semua manusia.
Kenapa kita ini dikasih nafsu? Untuk membedakan kita, mana antara kita dengan malaikat, mana antara kita dengan hewan. Jadi untuk menjadikan kita ini orang yang ahsani taqwim, manusia yang benar-benar sempurna, manusia yang benar-benar dimuliain sama Allah, maka syaratnya dia harus melawan dulu nafsunya. Dan itu di Quran digambarkan jelas itu. Di Quran itu gambarannya jelas. Apa itu? Ketika Nabi Adam sama istrinya disuruh tinggal di surga, dan tinggal kamu dan istrimu di surga, silakan makan apa saja, fala taqrabah hazis sajarah. Tapi jangan kamu deket-deket ini. Kamu berdua jangan deket nih sama pohon ini. Jangankan makan, deket aja jangan. Yang lainnya terserah. Mau pohon apapun, mau makanan apapun, mau minuman apapun di surga ini terserah. Tapi jangan ini. Jangan. Kan sebenarnya kan kalau menurut akal sehat, ya udah semuanya boleh kok. Cuma ini doang yang nggak boleh. Tapi karena manusia, Adam adalah manusia, Hawa adalah manusia, maka punya nafsu, dan itu digodain dengan setan. Dua itu, nafsunya ada dan digodain sama setan. Godain dulu sama setan, kemudian nafsunya muncul, maka kemudian dimakanlah buah khuldi itu. Maka fatakuna minaz zalimin. Maka keduanya termasuk orang yang zalim dan turunlah derajatnya dari surga menuju ke bumi. Kan Qurannya jelas banget itu. Kenapa? Itu di surga coba. Itu di surga ada kayak begitu. Dan Nabi Adam itu udah manusia pertama itu. Bukan berarti Nabi Adam itu orang buruk ya, enggak. Tetap Nabi Adam itu orang mulia. Tapi kenapa Nabi Adam jatuh seperti itu? Ya untuk nyari contoh ke kita ini. Jangankan ente nih, Nabi Adam loh. Jadi jangan enak-enakan ini. Jangan dianggap enteng aja nih masalah nafsu. Jangan dianggap biasa-biasa aja urusan nafsu nih. Tuh bapakmu tuh, nenek moyangmu tuh, Adam itu udah di surga, kurang apa coba? Tapi nafsunya muncul, pengen ngambil juga, karena digoda-godain sama setan, muncullah nafsunya, pengen makan buah itu yang katanya itu bisa menjadi kekal, namanya buah khuldi. Padahal bukan buah khuldi namanya, disebut dengan buah khuldi sama orang-orang karena itu kalau dimakan karena setan dianggap menjadi khuldi. Khuldi itu kan kekal gitu. Maka kemudian makanlah. Maka nafsu itu pasti tercela di semua manusia mau siapapun dia. Fi kulli zaman, di semua zaman, dari zaman Nabi Adam sampai kiamat besok, nafsu itu gak bakalan berubah. Itu jadi nafsu yang baik itu gak akan berubah. Nafsu itu tetap tercela. Bal bahkan jami'ul milali muttafiquna ala zammin nafsi. Bahkan semua agama sepakat menyatakan bahwa nafsu itu tercela. Wa tahziri min makriha, dan mengingatkan, semua agama ini pasti mengingatkan agar waspada terhadap bahayanya nafsu, wa hidaiha, dan tipuannya nafsu, wa adamil maili, dan tidak condong ila gururiha, pada tipuan-tipuannya nafsu. Tidak ada satupun agama di dunia ini, tidak ada yang menyatakan nafsu itu baik. Gak ada itu. Mau agama apapun saja, terutama agama samawi itu ya apa, Yahudi, Nasrani, itu dan Islam, itu kan agama samawi gitu kan, agama langit itu kan 4 itu kan, apa 3 itu, Yahudi, Nasrani sama Islam, itu kan agama samawi. Yang lain kan bukan agama samawi. Tapi semua agama sama itu. Tanya sama orang Muslim, tanya sama orang Kristen, tanya orang Yahudi, apa boleh menuruti nafsu? Pasti nggak boleh itu. Semua agama pasti mengajarkan hal yang sama gitu. Bahkan berhati-hati dari tipu dayanya nafsu. Jadi melawan nafsu itu bukan cuma sepakat Islam pun, bukan itu. Kalau mau lari ke agama manapun, tetap aja menahan lawan nafsu itu adalah sesuatu yang wajib, mau agama apa saja. Kenapa? Karena nafsu itu pasti akan mendorong manusia pada perbuatan buruk, dan tidak ada satupun agama yang mengajarkan orang berbuat buruk, tidak ada itu.
berbuat buruk secara vertikal, secara horizontal ya, secara hablum minan nas. Tidak ada itu, tidak ada. Mencuri misalnya, mencuri. Mau Injil kek, mau Taurat kek, mau Zabur kek, semuanya pasti bilang mencuri itu adalah haram. Semua pasti mengatakan gitu ya. Nah, itu saking dahsyatnya nafsu itu sampai disepakati oleh semua agama, bahwa nafsu itu adalah tercela. Falizalika nanti yang berbeda dari semua agama dan aliran adalah bagaimana menyikapi nafsunya. Itu yang beda-beda nanti. Kita punya aturan relnya sendiri. Ada rel syariatnya. Ada rel syariatnya. Nafsu harus dilawan, tapi bagaimana cara melawannya? Bagaimana mengatasinya? Bagaimana menghadapinya? Nah, itu ada aturannya kita itu. Ada aturannya. Yang itu berbeda dengan aturan yang lain-lain itu. Misalnya, semua orang kan pasti punya nafsu seksual. Oleh agama kita ya nikah. Tapi oleh beberapa agama, beberapa aliran bahkan tidak boleh menikah. Karena padahal seksual itu ada sesuatu yang sifatnya nafsu yang tidak mungkin orang tidak punya itu gitu. Tapi beberapa agama tertentu tidak boleh. Bahkan saking tidak bolehnya dikebiri dia. Banyak itu ajaran-ajaran di luar sana itu yang akhirnya dikebiri dia. Dikebiri untuk apa? Untuk dia tidak punya nafsu seksual. Akhirnya mengkebiri dirinya itu. Dan itu dianggap mulia gitu. Nah, itu yang beda nanti itu. Relnya itu. Nanti yang beda antara kita dengan agama-agama yang lain dan ajaran-ajaran yang lain gitu. Falizalika, maka karena itulah maksudnya karena nafsu itu tercela, nafsu itu harus dihindarin, nafsu itu harus dia waspadai dari tipu dayanya. Min a'immatit thoriq, dari para ulama-ulama jalan suluk. Awwalus tighalil murid bi qahriha wa riyadatiha, maka permulaan untuk mengajarkan seorang murid agar murid ini bisa sibuk, caranya yang pertama adalah dengan melatihnya dia untuk bisa menguasai nafsunya dan mendidik nafsunya. Jadi semua ahlu thoriqah, semua ahli suluk, bahwa pertama kali yang diajarin oleh seorang murid adalah dia harus bisa mengalahkan nafsunya dan dia harus melatih nafsunya. Makanya kita kan sering sama guru-guru kita, puasa sekian. Dulu misalkan di pondok, puasa berapa hari. Nah, puasa itu kan ngelatih nafsu, kemudian mengalahkan nafsu. Terus malam kagak boleh tidurnya tidak boleh sengaja, kecuali ketiduran, dan itu pun tidak boleh terlentang, harus duduk. Pokoknya tidurnya itu tidak boleh sengaja tidur. Memang dia lagi duduk, lagi zikir, kemudian ketiduran, itu boleh. Tapi kalau dia sengaja rebahan untuk tidur, nggak boleh itu. Terus makan tidak boleh lebih dari 3 suap. Nah, itu kan ajaran-ajaran itu yang nanti ada yang ekstrim banget, ada yang standar-standar saja. Tergantung bagaimana si guru mendidik si muridnya. Karena ada guru yang mendidik muridnya ini ekstrim, ada itu. Misalnya Syekh Abu Bakar Dulab As-Sibli dididik sama gurunya itu Syekh Junaid Al-Baghdadi, keras itu didikannya itu. Pokoknya setiap dia malam itu wirid harus ada 1 mangkok garam. Yang kalau kamu ini ngantuk, itu garam harus diusapin ke mukanya itu, ke matanya itu. Dia ngantuk, ambil garam, harus diginiin. Ada yang ekstrim memang. Tapi jangan disalahin juga, kok segitunya sih? Karena guru tahu